Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul El Alamein The Line of Fire. Film ini menceritakan tentang pertempuran El Alamein pada 23 Oktober hingga 4 November 1942. Film ini dirilis pada tahun 2002 ya Bro Bre. Film ini akan berfokus pada pertempuran tentara Italia melawan Inggris yang dibantu negara persemakmurannya. Prajurit Italia harus mengakui keperkasaan Inggris di garis depan, yang membuat mereka harus mundur. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya ya Bro Bre. Let's go! Yeah! Oktober 1942, ketika prajurit muda yang bernama Serra tiba di Mesir, dikirim untuk bergabung dengan Resimen Infanteri ke-28 dari Divisi Infanteri ke-17 Pavia yang ditempatkan di dekat Nakrallah El Alamein. Dia melapor ke Komandan Peleton, Letnan Fiore. Dia adalah seorang mahasiswa dari Palermo yang telah menjadi sukarelawan untuk Angkatan Darat Italia. Karena propaganda fasis, dia yakin bahwa Alexandria akan segera ditaklukkan dan pergerakan pasukan Poros ke Mesir akan berakhir dengan kemenangan. Tapi Fiore tak antusias mendengar pernyataan itu. Lalu seorang kopral mengantarnya ke tempat pasukannya. Dia juga disuruh melepas badge kampusnya. Keyakinannya mulai runtuh ketika dia dihadapkan pada kenyataan yang suram. Begitu dia mencapai pasukannya, kopral yang menemaninya terbunuh oleh peluru artileri Inggris. Lalu pemimpin unitnya, Sersan Rizzo, datang bersama Devita dan Spagna. Saat mencari tubuh si kopral yang tersisa hanya sebuah telinga. Rizzo menyebut ini adalah sebuah keajaiban buat Serra. Mereka pun tiba di parit pertahanan terdepan, di mana wilayah yang dikuasai sekutu persis di depan mata mereka. Rizzo yang telah berada di Afrika selama 2 tahun dan seorang veteran asal Venesia memberitahu Serra bahwa selama di garis depan mereka akan melewati banyak kesulitan. Mulai dari cuaca panas, disentri, makanan langka, sedikit air, sampai ular berbisa, dan kalajengking menambah bahaya yang diwakili oleh musuh. Kita diperlihatkan artileri Inggris menyerang pasukan Italia pada siang hari. Mereka hanya beristirahat di malam hari. Suatu hari, seorang sniper Inggris yang sedang menyergap di belakang bangkai kendaraan menembak 2 tentara. Dan ketika 2 orang medis mencoba menyelamatkan mereka, mereka juga ditembak. Fiore menyuruh Serra memanggil Tarozzi, yaitu seorang penembak mortir. Tarozzi pun menembak mortirnya, tapi meleset. Dan sniper kembali menembak tenaga medis. Fiore akhirnya meminta Tarozzi untuk fokus membidik. Di percobaan kedua, dia akhirnya membunuh si sniper. Malamnya, sebuah kendaraan Inggris meledak terkena ranjau di tanah tak bertuan itu. Lalu, Serra, Rizzo, Devita, dan Spagna pergi menghampirinya. Serra menginjak ranjau, tapi ternyata itu ranjau anti-tank. Dikalibrasi untuk bobot 300 kg lebih. Spagna pun menyebut sebagai keajaiban kedua Serra. Di sana mereka menjajah barang-barang dan makanan milik mayat tentara Inggris. Kita juga diperlihatkan salah satu tentara masih hidup dengan luka yang parah. Rizzo menyuruh membiarkannya saja. Besoknya di saat mereka menyantap hasil jarahan, Serra penasaran tentang keajaibannya. Rizzo memberitahunya bahwa setiap prajurit memiliki 3 keajaiban untuk dihabiskan sebelum mati. Dan Serra masih punya 1 kali keajaiban. Sementara mereka telah menghabiskan keajaiban mereka, 2 truk Italia yang hendak menuju Eldaba tersesat ke Peleton. Fiore pun langsung memeriksa mereka dan menemukan bahwa muatannya terdiri dari kotak semir sepatu dan kuda Mussolini untuk persiapan pawai di Alexandria. Fiore dengan marah memberitahu pengemudi, jika Poros ingin menaklukkan Alexandria, mereka perlu mengirimi senjata, air, amunisi, makanan, obat-obatan, dan tambahan pasukan ke sini. Tarozzi juga menyarankan untuk membunuh dan memakan kudanya. Fiore pun setuju, tapi tidak ada yang mau membunuhnya. Jadi Fiore membiarkan truk pergi dengan kudanya. Singkat cerita, Inggris kembali menyerang mereka. Beberapa prajurit menjadi korban. Serra, Rizzo, Spagna, dan Devita dikirim untuk mengambil 1 truk penuh air 60 km di belakang garis mereka. Serra pun mengeluh karena airnya berasa seperti bensin.
Sopir truk pun bercanda bahwa mereka harusnya diberi grappa, seperti saat kemenangan Italia di Sungai Piave selama Perang Dunia I. Dalam perjalanan kembali ke garis depan, Sarah dan yang lainnya mengambil jalan memutar. Mereka pun mampir ke pantai di mana mereka mandi di laut dan kemudian beristirahat di situ. Sebelum ditemukan oleh penjaga yang memberitahu bahwa di situ adalah ladang ranjau. Malam berikutnya, Rizzo memberitahu Sarah tentang bagaimana dia ditangkap setelah jatuhnya Benghazi. Tapi bisa kabur dan bersembunyi selama 3 bulan di rumah bordil Benghazi sebelum bergabung lagi dengan pasukannya ketika kota itu direbut kembali oleh Axis. Dia mengatakan kalau menjadi tawanan begitu memalukan bagi seorang prajurit dan dia tidak akan pernah menyerah lagi. Kita diperlihatkan Sarah yang sedang patroli menemukan unta di dekat parit. Dia lalu membunuh dan memasaknya. Akhirnya para tentara makan daging untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Tetapi ketika Fiore diberitahu, dia minta diantar ke tempat penemuan unta. Ternyata hewan itu telah dikirim oleh Inggris untuk membersihkan jalur ladang ranjau Italia. Setelah itu beberapa tentara dari komando mengecek dan mengkonfirmasi bahwa jalur itu memang tak ada ranjaunya. Lalu mereka memberitahu Fiore dan anak buahnya bahwa menurut informasi dari komando serangan sekutu akan segera dimulai. Karena mereka telah menemukan area yang tidak ditanami ranjau di sepanjang garis depan. Benar saja, tak lama mereka diserang oleh tembak-tembakan artileri Inggris. Fiore juga memberitahu Rizzo kalau unit Bersaglieri tidak dapat dihubungi dan memerintahkannya untuk memeriksa. Rizzo pun mengajak Sarah untuk mengecek pasukan terdepan Bersaglieri yang menghentikan semua komunikasi. Mereka berjalan menyusuri depresi Katara di bawah suhu yang mencapai 50 derajat Celcius. Sarah sampai melihat Fata Morgana di tengah-tengahnya. Sesampainya di sana, mereka menemukan relief binatang. Sarah yang seorang mahasiswa membacanya sebagai bukti bahwa gurun pasir ini dulunya sangat subur. Berbeda dengan Rizzo yang hanya lulusan SD. Dia hanya bisa membaca dan menulis. Setelah itu, mereka mengecek pos unit Bersaglieri. Mereka menemukan pasukan yang berjaga di situ telah terbunuh seluruhnya. Mayat-mayat itu tak lupa mereka kuburkan dan menyimpan kalung identitasnya. Mereka juga bermalam di tengah depresi Katara dalam perjalanan kembali. Tak lama dari arah pos mereka terlihat kilatan dari serangan pasukan Inggris. Kita diperlihatkan pengemboban artileri Inggris membunuh atau melukai lebih dari 20 anggota peleton. Beruntungnya Devita selamat tanpa cedera, tapi dia mulai bertingkah aneh. Itu dikarenakan ledakan granat di dekatnya. Akibat dari serangan itu, peletonnya Fiore diperintahkan untuk bergabung dengan pasukannya Ruspoli dari Divisi Lintas Udara 185. Kita diperlihatkan semua anggota peleton mulai meninggalkan pos mereka yang sudah hancur. Tapi saat sampai, ternyata divisi itu juga sudah habis diserang. Mereka pun disuruh untuk berjaga di pos 115. Di sana mereka berjaga di lubang yang digali di tanah dengan mortir dan senapan mesin tanpa bantuan tank. Mereka juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Fiore juga memberikan mereka amfetamin agar mereka tetap terjaga. Berselang beberapa jam, posisi mereka ditembaki oleh artileri berat sekutu. Ledakan memborbardir mereka yang tak bisa membalasnya. Kemudian serangan susulan Inggris datang bersama tank dan infanteri. Pasukan Italia menanggapinya dengan mortir dan senapan mesin. Mereka saling menembak dan membunuh. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Kita juga diperlihatkan Tarozzi terluka di matanya. Tank tanpa ampun melindas mereka. Devita yang selubang sama Sarah bertingkah aneh dan keluar dari lubang. Dia pun mulai berjalan dengan apatis. Meskipun Sarah meminta dia untuk kembali, dia terus berjalan sampai dia menghilang di tengah awan pasir. Singkat cerita, serangan Inggris berhasil menembus garis pertama, tetapi dihentikan oleh artileri dan ladang ranjau, dan kemudian dipukul mundur. Sarah pun berkata pada dirinya sendiri, mungkin ini adalah keajaiban ketiganya. Kemudian dia berkeliaran di sekitar medan perang, yang berserakan dengan mayat tentara Italia dan Inggris. Dia juga teringat waktu di sekolah diberitahu bahwa beruntunglah dia yang mati sebagai pahlawan. Tapi saat melihat mayat-mayat, dia berpikir mereka sama sekali tidak beruntung, mereka hanya mati dan akan membusuk di dasar tanah. Baginya, kematian hanya indah di buku sekolah. Di tempat lain, Spagna terluka sangat parah di perut. Dia yang sudah tidak dapat ditolong berpamitan dengan mereka. Dia pun dibawa pergi dengan tanduk.
Rizzo, Fiore, dan Sera mengantar kepergiannya dengan sedih. Pada awalnya, perintah adalah untuk menahan garis depan dengan segala cara, menang atau mati. Mereka yang tanpa bantuan senjata berat sebenarnya sudah tahu kalau hasilnya pasti mati. Namun setelah beberapa hari, ternyata tidak ada pergerakan dari sekutu di tempat mereka. Peleton Letnan Fiore pun diperintahkan untuk mundur ke karet El Qadim sejauh 30 km. Tapi sayangnya mereka tak diberikan kendaraan. Mereka akhirnya memulai perjalanan panjang melalui gurun dengan berjalan kaki. Ternyata banyak unit lain juga yang senasib dengan mereka. Selama perjalanan, sekelompok kendaraan Jerman yang juga ditarik mundur lewat tanpa henti. Dan seorang tentara Jerman juga memperingatkan orang Italia bahwa mereka akan mati di sini. Tak lama sebuah truk Italia yang kelebihan muatan juga lewat, tapi menolak membawa siapapun dari pasukannya Fiore. Kita juga diperlihatkan mereka bertemu dengan seorang jenderal yang sedang mengubur asistennya yang terbunuh oleh serangan udara sekutu. Jenderal juga menolak bantuan dari Fiore, karena dia ingin memberikan penghormatan kepada asistennya itu yang telah bersamanya selama 15 tahun. Lalu saat matahari mulai terbenam, dia selesai menguburnya dan kemudian bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Akhirnya peleton itu mencapai karet El Qadim tetapi hanya menemukan rumah sakit di situ. Dan seorang petugas medis memberitahu mereka bahwa ada perintah baru harus mundur ke Fuka. Sebuah truk juga sudah disiapkan untuk membawa mereka. Sementara dia sendiri akan menunggu sekutu datang karena mereka memiliki sarana yang lebih baik untuk merawat yang terluka. Kita diperlihatkan peleton berhasil menaiki truk dan memulai perjalanan malam itu juga. Tetapi saat di jalan mereka diserang dan diberondong oleh Supermarine Spitfire milik Inggris. Pesawat tempur pemburu itu menembaki dan menghujani bom. Mereka akhirnya berhenti di dekat tempat perlindungan lalu menyingkirkan penjaga yang mencoba menghentikan mereka dan berlindung di dalamnya. Di sana ternyata ada rombongan seorang kolonel yang juga sedang berlindung. Bom terus dijatuhkan dan mengguncang shelter itu. Beruntung bangunan itu kokoh melindungi mereka. Ketika keluar, mereka menemukan bahwa truk mereka telah dihancurkan. Kolonel juga mengatakan kalau mereka saat ini mundur adalah sebagai manuver strategi yang strategis. Dan saat bala bantuan datang, mereka akan dikembalikan ke garis terdepan lagi. Fiore mengira kalau mereka benar-benar mundur dalam arti sesungguhnya. Peleton Letnan Fiore sekali lagi memulai perjalanan mereka di tengah gurun dengan berjalan kaki. Hujan deras tiba-tiba turun, memberikan kelegaan bagi mereka yang mengalami dehidrasi. Setelah itu mereka juga terkena badai gurun. Singkat cerita, mereka bertemu dengan seorang bersagliere dengan sepeda motor yang memberitahu mereka bahwa pasukan Inggris telah menduduki Fuka dan perintah sekarang untuk mundur ke Marsa Matru 100 km lagi dengan berjalan kaki melalui padang pasir. Peleton itu bermalam di dekat kuburan tua untuk malam itu. Mereka sudah mulai kehabisan bekal makanan. Rizzo pun memberikan satu kali makanannya untuk Fiore yang terlihat sangat lemas. Tapi dia menolaknya dan memberikannya kepada Sera. Namun saat mereka sedang tidur, pasukan sekutu menemukan mereka. Sera, Rizzo, dan Fiore tidur agak jauh dari rombongan utama. Kita diperlihatkan mereka dikepung dengan tank dan pasukan infanteri yang menyuruh mereka menyerah. Akhirnya rombongan utama ditangkap dan dibawa sebagai tawanan perang. Beruntungnya Fiore, Rizzo, dan Sera yang berada agak jauh tidak ketahuan. Singkat cerita, di pagi hari ketiganya memulai lagi perjalanan mereka. Tetapi Fiore melemah karena luka yang tidak diobati dan hampir tidak bisa berjalan. Tak lama mereka menemukan beberapa kendaraan yang ditinggalkan di gurun. Ternyata hanyalah sebuah truk yang tidak dapat digunakan. Tapi Rizzo menemukan air minum dan memberikannya langsung pada Fiore. Sera juga mencoba menyalakan sepeda motor yang akhirnya berhasil. Fiore dalam kondisi yang sangat buruk untuk naik sepeda motor, jadi dia memutuskan menyuruh Rizzo dan Sera untuk meninggalkannya saja. Tapi Rizzo tidak tega dan memutuskan untuk tetap tinggal menemani Fiore. Dan ketika Sera mengatakan bahwa dia tidak akan pergi tanpa mereka, Rizzo memaksanya untuk tetap pergi. Sera pun akhirnya berjanji bahwa dia akan menemukan kendaraan dan kembali untuk mereka. Lalu dia pun pergi. Kita diperlihatkan Sera mengendarai sepeda motor, sementara Rizzo melambaikan tangan dan melihat saat dia menghilang di kejauhan. Di akhir film, kita diperlihatkan memorial perang Italia di El Alamein. Di sini, Sera yang sudah lanjut usia berziarah ke makam Rizzo, Fiore, Spagna, dan De Vita.
Gimana Bro Bre menurut kalian tentang film ini? Menegangkan dan melemaskan bukan? Pesan dari film ini sebenarnya banyak banget Bro Bre. Tapi ada satu pesan yang ingin gue sampaikan ke Bro Bre semua, buat kita semua. Kita memang berbeda, tapi bukan untuk mencela. Kita memang tak sama, tapi bukan yang paling sempurna. Aku bisa sempurna karena kamu.